Baik, saya kira itu saja. Terima kasih banyak pimpinan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Waduh. Tambah sebuah lagu. Ya. Selanjutnya Pak Sigit Purnomo. Yang kami muliakan, rekan-rekan Komisi 8 yang kami cintai, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, beserta seluruh jajaran yang kami banggakan. Sebelumnya kami ingin menyampaikan selamat kepada Pak Menteri yang alhamdulillah mendapatkan kepercayaan duduk ya, sebagai menterinya orang-orang yang berkebutuhan di Republik ini, orang-orang duafa, orang susah, orang miskin, orang-orang yang seharusnya mendapatkan hak dari apa yang menjadi komitmen pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Begitu pula senior saya Pak Wamen, selamat. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan Pak Menteri dalam menjalankan tugas-tugas kerja-kerja di Kementerian Sosial. Saya dari fraksi Partai Amanat Nasional ingin menyampaikan apresiasi ya, kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Berdasarkan angka yang kami dapati bahwa kemiskinan ekstrim ini turun menjadi 0,83 per Maret 2024 dari 1,12 per Maret 2023. Saya kira ini tidak lepas daripada proses ya, kerja-kerja Kemensos di lapangan dalam rangka memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita, khususnya yang membutuhkan gitu. Dan kalau saya boleh menilai pimpinan dari berbagai pemaparan menteri dan juga kepala badan mitra kerja Komisi 8, saya kira pemaparan Gus Menteri Sosial ini termasuk yang paling cepat, tepat, padat dan paripurna gitu. Artinya apa? Beliau ini dengan gaya Jawa Timuran ini tidak berbelit-belit dalam menjelaskan program maupun juga anggaran. Nah, saya kira kita butuh sosok yang seperti ini gitu. Sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan tersembunyi ya, di antara kita baik Komisi 8 maupun internal Kemensos itu sendiri gitu. Tadi berbagai persoalan dan juga konflik-konflik interest baik dapil ya, maupun secara global di Republik ini sudah disampaikan oleh rekan-rekan Komisi 8. Saya hanya fokus pada 2 poin saja Pak Menteri, izin. Yang pertama, realisasi anggaran tahun anggaran 2024 Pak Menteri. Di sini jelas tertulis bahwa pagu 76 triliun ini baru terrealisasi 56 triliun. Artinya masih ada selisih kurang lebih 20 triliun. Ini bukan angka yang kecil. Saya ingin menguatkan saja tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sri, kalau saya tidak keliru dari Nasdem, Ibu Sri Wulan, bahwa jangan sampai kemudian 20 triliun yang menjadi harapan warga masyarakat yang berhak ini kemudian menghadapi persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dihadapi oleh mereka, baik itu terkendala dengan sistem perbankan ya, atau kalau kemudian melalui pos ada hal-hal yang rumit yang kemudian yang seharusnya bisa segera didapati tetapi tidak didapati oleh saudara-saudara kita yang seharusnya menerima gitu. Ini perlu perhatian khusus Pak Menteri karena tinggal kurang lebih 1 bulan ya, sekarang sudah tanggal 12 kalau saya tidak keliru, artinya ini paling lambat 20 Desember sudah harus selesai gitu. Jadi jangan sampai nanti di lapangan ada lagi persoalan-persoalan yang seharusnya tidak perlu terjadi terkait dengan realisasi anggaran itu sendiri. Yang kedua Pak Menteri, izin pimpinan saya langsung saja karena tadi pimpinan sudah menyampaikan tidak usah berbasa-basi karena banyak sekali yang saya kira kurang lebih template persoalannya mengenai data, verifikasi, validasi dan lain sebagainya. Ini di dapil saya Pak Menteri. Ini ada foto saya, jangan lihat foto saya, ini ada di sebelah saya Pak. Ini anak yang ada di Jakarta Barat Pak Menteri. Beliau ini punya saya sebut penyakit cerebral palsy kalau saya tidak salah itu. Ini terkait lumpuh otak, gitu kan, saraf otot dan lain sebagainya Pak. Ibunya ini hanya kalau saya sebut
ya pekerja serabutan lah gitu. Yang seharusnya ini masuk dalam data penerima bantuan sosial, Pak. Saya tidak paham apakah ini masuk dalam PKH, apakah bantuan beras, apakah bantuan pangan non tunai atau BLT dan lain sebagainya. Tapi intinya satu pun bantuan dia tidak dapat gitu. Ini di dapil saya, Pak Menteri. Nah tadi saya menguatkan yang Pak Husni sampaikan tadi. Mudah-mudahan Pak Husni nggak nunjukin foto, karena kalau Pak Husni nunjukin foto bahan saya habis, Pak. Gitu. Nah kebetulan kami bawa gambarnya, Pak. Nah itu satu, Pak. Misalnya ini kasihan, Pak, ini jalannya ngerangkak, Pak Menteri. Saya nangis waktu lihat ini, Pak Wamen. Saya nangis, Pak. Anak ini semangat, Pak, pengen sembuh. Dia bukan butuh kursi roda, Pak, butuh apa, penyangga kaki itu loh, Pak, untuk berdiri. Karena dia sekarang sedang mengikuti apa namanya treatment, apa namanya itu, fisioterapi, Pak Menteri. Kasihan, Pak. Kami hanya bantu seadanya, Pak. Gitu. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Husni itu benar sekali. Jadi DTKS, data-data yang disampaikan ini, mohon maaf kami bingung. Ini yang bermain, yang menginput, ya, oknum. Karena kita tidak bisa bilang ini kesalahan murni apa, kita generalisir ke Kementerian Sosial, Pak. Ini karena melibatkan ada RT, ada RW, ada kelurahan, kecamatan. Mungkin kalau di desa ya perangkat desa gitu. Ini saya tahu pimpinan ini, Pak Menteri ini orang yang sangat jiwa sosialnya tinggi sekali, Pak. Paham saya, beliau ini dekat dengan rakyat, Pak. Dekat dengan rakyat. Tolong teman-teman jangan curiga dulu, ini program belum ada ini. Ini karena memang saya kenal beliau aja, Pak. 15 tahun Pak Maman, 15 tahun dengan beliau ini. Beliau ini jangankan ke orang miskin, Pak, ke orang sukses saja beliau ini bagi-bagi rezeki, Pak. Ya buktinya band saya dulu sering banget dipakai sama beliau, Pak. Jadi itu tadi, artinya ini sebagai gambaran, Pak Menteri, izin 1 menit. Seperti ini, Pak. Dia harusnya menerima apa namanya, dia punya kartu lansia, Pak. Tapi tiba-tiba kartunya dibukukan, Pak Menteri. Iki ono apa iki? Masalahnya. Nanti kita cek. Ini saya bisa antar Pak Menteri langsung ke rumahnya, Pak. Iya. Tapi nanti aja 2028, Pak. Lo enggak, maksudnya jangan sampai kita juga dianggap sebagai oknum, Pak Maman. Kita ini enggak berani masukin data palsu gitu loh. Cukup cinta yang palsu. Iki loh, Pak, izin, Pak. Ini saya hanya bawa beberapa aja, Pak. Ini anak 11 tahun, Pak, tapi dari usia 1 tahun nggak bisa jalan, Pak. Terlihat sekilas ini normal, Pak. Ini juga nangis-nangis, Pak, gitu loh. Ini ada foto yang sebenarnya saya gendong, tapi kok nggak dikirim ke saya. Nah yang terakhir, Pak, ini tadi disampaikan Pak Husni. Rumah ini, Pak, cara ngukur ini pimpinan, ngukur orang sejahtera apa enggak, ini dari lampunya, Pak. Ini lampunya terang betul, Pak. Tapi ini nerima terus, Pak. Bahkan double-double, Pak Menteri. Bisa diantar juga deh. DKI ngasih, kita ngasih, hampir semua ini, Pak. Tapi saya mau tutup namanya, saya nggak enak nanti disangkanya. Tapi nanti saya laporkan ke Pak Menteri lah kira-kira, atau misalnya direktur yang terkait lah. Nah artinya, Pak, ini terakhir, Pak. Ini, Pak, coba lihat pimpinan rumahnya, Pak. Apalagi yang terbaru, yang viral ini, Pak, yang 13 orang satu rumah itu, Pak. Itu kebetulan di Jakarta kan, Pak. Coba di mana? Di mana kita ini, Pak? Kita punya hati ini, Pak. Kita bicara hari ini data terpadu. Data yang mana? Datanya siapa? Ini loh di depan mata kita nih loh, Pak. Tadi Pak Menteri bicara tentang anak jalanan. Mohon maaf, Jakarta ini di jalan masih banyak. Itu harus kemana anak-anak itu gitu? Ada yang penjual bunga pimpinan, ya kan? Jual tisu, malah kadang-kadang masak. Nah kalau kemudian ini merupakan apa namanya bagian daripada modus yang mengarah pada eksploitasi anak, ini Kementerian Sosial punya tanggung jawab moral, Pak, untuk berkoordinasi dengan, saya nggak tahu apakah pemerintah DKI misalnya, pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP selaku penegak perda dan seterusnya. Tapi tidak mungkinlah kita ini ngajarin Pak Gus Ipul ini berenang, orang beliau ini sudah betul-betul berada di garis rakyat gitu loh, didampingi dengan Pak Wamen yang aktivis sosial. Saya kira ini pasangan yang paling komplit di kementeriannya Pak Prabowo ini, Pak. Ditunjang lagi dengan kerja-kerja para sekjen dan dirjen dan turunannya. Mudah-mudahan Kementerian Sosial ke depan semakin kuat gitu. Nah oleh itu Pak Menteri, pimpinan, sebagai penutup sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih. Tentu Pak Menteri ini yang ada di kepalanya banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan, Pak. Pada prinsipnya kami dari Partai Amanat Nasional siap berkolaborasi, Gusmen, seperti yang dulu saya selalu siap, Pak. Ya,
Dan saya kira secara umum Komisi 8 juga siap bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk membantu kerja-kerja ini supaya lebih baik. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak pimpinan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Oh, aduh. Tambah sebuah lagu. Ya. Ini bisa ngalahkan Ki Maman ini ya. Terima kasih untuk Pak Sigit. Ini memang data-data itu penting sekali ya. Jadi kita nggak jauh nih ya dari tempat ini ke tempatnya. Apalagi yang jauh sana, ya kan? Ya itu penting tuh.